Halo teman-teman, selamat siang kita semua. Perkenalkan, nama saya Gadina dan seperti teman-teman bisa panggil saya Reci dengan IPM 24103322. Dan teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori kognitif. Baik teman-teman, sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu teori kognitif? Nah, teori kognitif merupakan pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, memahami, dan mengerjakan masalah. Teori ini berfokus pada bagaimana manusia memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan proses memasukkan informasi ke dalam memori. Yang pertama, atensi. Atensi merupakan upaya mengonsentrasikan atau memfokuskan sumber daya mental. Yang kedua, pengulangan. Pengulangan adalah repetisi informasi dari waktu ke waktu agar informasi lebih lama di dalam memori. Yang ketiga, pemrosesan mendalam. Yang keempat, elaborasi, yakni perluasan pemrosesan informasi di dalam memori. Yang kelima, konstruksi citra, yakni proses membentuk kode citra secara mental dari suatu objek. Yang terakhir, penataan, yakni organisasi informasi dengan cara bermakna agar mudah mengingatnya. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama teman-teman, tahap sensiomotor, yaitu dari lahir sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional, yakni dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yakni dari umur 7 tahun sampai umur 11 atau 12 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal, yakni umur 12 atau 11 tahun. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian atau makna belajar menurut teori kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah proses interaksional pembelajaran dalam memperoleh pemahaman baru atau mengubah struktur kognitif yang sudah dimilikinya. Perubahan struktur kognitif terjadi karena adanya informasi atau pengalaman baru yang sulit dipahami dengan menggunakan skema yang telah dimiliki. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian atau makna belajar menurut teori kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah proses interaksional pembelajaran dalam memperoleh pemahaman baru atau mengubah struktur kognitif yang sudah dimilikinya. Perubahan kognitif terjadi karena adanya informasi atau pengalaman baru yang sulit dipahami dengan menggunakan skema yang telah dimiliki. Teman-teman, saya akan menjelaskan 3 macam memori berkaitan dengan 3 kerangka waktu yang berbeda. Yang pertama teman-teman, memori sensoris, yaitu memori yang mampu mempertahankan informasi dari dunia dalam bentuk sensoris alias aslinya hanya selama beberapa saat. Yang kedua, memori jangka pendek, yaitu memori yang berkemampuan terbatas di mana
Informasi dipertahankan selama 30 detik, kecuali informasi tersebut diulang atau diproses lebih lanjut sehingga dapat tersimpan lebih lama. Yang ketiga, memori jangka panjang, yakni sistem memori yang menyimpan banyak informasi dalam periode waktu yang lama secara relatif permanen. Teman-teman, setelah kita mempelajari atau setelah saya menjelaskan teori kognitif, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran ketika saya menjadi guru. Yang pertama teman-teman, saya akan membangkitkan atensi siswa, yang dimana menyediakan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan materi yang saya pelajari. Yang kedua teman-teman, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yakni teman-teman menjelaskan tujuan pembelajaran secara rinci, dan saya harus bawa para peserta didik memahami apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Teman-teman, sebelum saya menutup video ini, teman-teman perlu ketahui beberapa poin penting dari kesimpulan teori kognitif. Yang pertama, saya sudah menjelaskan, yaitu proses mental sangat penting dalam pembelajaran seperti berpikir, mengingat, memahami, dan menilai. Yang kedua, belajar dipengaruhi oleh struktur kognitif yang sudah dimiliki sebelumnya. Pengetahuan lama membantu memahami pengetahuan baru. Yang ketiga, pemahaman berkembang secara bertahap seiring bertambahnya pengalaman dan kemampuan berpikir individu. Yang keempat, teori ini menekankan peran guru sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuannya sendiri, bukan hanya sebagai pemberi informasi. Dengan demikian, teori kognitif berperan besar dalam merancang pembelajaran yang mendorong pemahaman mendalam, kemandirian berpikir, dan pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.